Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kamu hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat-sehat saja ya. Selamat datang kembali di kelas online kita. Tetap semangat belajar ya. Hari ini kita akan mempelajari tema 6, subtema 1, Masyarakat Peduli Lingkungan, materi IPA, Pertumbuhan dan Perkembangan Manusia. Sebelum memulai belajar, mari kita berdoa terlebih dahulu ya, agar ilmu kita hari ini bermanfaat. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siswa dapat menjelaskan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siswa dapat menyebutkan tahapan pertumbuhan dan perkembangan manusia. Siswa dapat menjelaskan masa pubertas dalam perkembangan manusia. Pertumbuhan dan perkembangan manusia. Pertumbuhan adalah proses pertambahan jumlah dan ukuran sel tubuh dan bisa diukur dengan angka. Contohnya, tinggi badan, berat badan. Perkembangan adalah proses pematangan organ-organ dalam tubuh dan tidak bisa diukur dengan angka. Contohnya, perkembangan dari masa saat manusia belum bisa bicara menjadi bisa bicara. Jadi, antara pertumbuhan dan perkembangan itu berbeda ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Yang pertama, gen. Gen adalah pembawa sifat keturunan. Tinggi badan, berat badan, struktur tubuh, warna mata, tekstur rambut, kecerdasan, dan bakat umumnya dibawa oleh gen dan diturunkan oleh orang tua ke anak-anaknya. Beberapa penyakit juga bisa diturunkan dari orang tua. Yang kedua, jenis kelamin. Laki-laki dan perempuan memiliki perkembangan dan pertumbuhan yang berbeda. Perkembangan perempuan untuk menjadi dewasa juga cenderung lebih cepat daripada laki-laki. Yang ketiga, hormon. Hormon adalah zat yang dihasilkan oleh tubuh untuk menjalankan proses-proses yang terjadi di dalam tubuh itu. Yang keempat, nutrisi. Kekurangan nutrisi bisa menyebabkan terhambatnya proses pertumbuhan dan perkembangan. Jadi, nutrisi harus dicukupi tapi tidak boleh berlebihan. Yang kelima, aktivitas fisik. Aktivitas fisik yang baik membuat otot dan massa tulang tumbuh dengan baik. Peran penting lainnya adalah mampu meningkatkan sistem imun tubuh sehingga bisa melawan kuman dengan optimal. Yang keenam, pendidikan. Pendidikan, baik pendidikan di lingkungan sekolah maupun pendidikan dalam keluarga, sangat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan. Pendidikan yang baik akan memberikan efek positif bagi mental, intelektual, emosional, dan kemampuan sosial. Yang ketujuh, lingkungan. Lingkungan yang sehat akan berpengaruh baik bagi pertumbuhan dan perkembangan seseorang. Begitu juga sebaliknya, lingkungan yang buruk akan memberikan dampak yang buruk pula. Tahapan pertumbuhan dan perkembangan. Mulai dari bayi, balita, anak-anak, remaja, dewasa, dan lansia. Bayi adalah masa saat manusia baru dilahirkan dan sangat bergantung pada orang tuanya. Bayi belum bisa berjalan dan memperoleh nutrisi berupa ASI. Untuk meningkatkan sistem kekebalan tubuh, bayi juga mulai diberikan imunisasi. Selanjutnya adalah balita. Balita adalah saat manusia berada pada tahapan pada usia di bawah 5 tahun.
Balita sudah bisa berjalan, melompat, berlari, dan mulai berbicara. Berikutnya adalah masa anak-anak. Anak-anak adalah saat manusia belum dewasa. Pada tahap ini, perkembangannya sudah lebih cepat dari balita. Anak-anak sudah mulai mandiri dan dapat melakukan pekerjaan yang ringan. Anak-anak pada masa pertumbuhan harus mendapatkan kebutuhan dasar berupa kesehatan dan makanan dengan gizi seimbang, kasih sayang, dan stimulasi. Selanjutnya, masa remaja. Remaja merupakan peralihan antara usia anak-anak dan usia dewasa. Pada masa ini, laki-laki dan perempuan akan mengalami masa pubertas. Tahapan berikutnya adalah dewasa. Dewasa yaitu masa setelah manusia mengalami pubertas. Manusia dewasa memiliki kemampuan berpikir yang matang sehingga sudah mulai bekerja, mulai berkeluarga, dan memiliki keturunan. Masa berikutnya adalah lansia atau lanjut usia, yaitu masa ketika manusia sudah mengalami penurunan fungsi tubuh. Lansia memiliki ciri rambut mulai beruban, kulit keriput, penglihatan dan pendengaran berkurang, serta masa otot dan tulang menurun. Pubertas berasal dari bahasa Latin yaitu pubes yang artinya masa menuju dewasa. Berarti pubertas adalah masa ketika seorang anak mengalami perubahan fisik, pola pikir, dan pematangan fungsi organ reproduksi. Ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki antara lain masa otot bertambah, dada membidang, suara menjadi lebih berat, tumbuh kumis dan jakun, tumbuh jerawat, serta keringat semakin banyak. Ciri masa pubertas pada perempuan antara lain menstruasi atau haid, payudara mulai tumbuh, suara menjadi lebih nyaring, pinggul membesar, tumbuh jerawat, dan keringat semakin banyak. Kapan terjadi pubertas? Pada anak laki-laki, pubertas dimulai pada kisaran usia 13 sampai 14 tahun dan berakhir pada kisaran usia 17 sampai 19 tahun. Sedangkan pada anak perempuan, pubertas dimulai pada kisaran usia 10 sampai 11 tahun dan berakhir pada kisaran usia 17 sampai 19 tahun. Saat masa pubertas, remaja mulai mengalami ketertarikan terhadap lawan jenis. Nah, jika sudah mengalami masa pubertas, kita tidak boleh takut, kita tidak boleh malu karena pubertas itu adalah hal yang terjadi secara alami dan harus disyukuri. Nah, sekian dulu pembelajaran hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.